Kita awali dengan ambil bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lur. Keadaan sehat-sehat. Teman-teman makan 2 kilo pagi yang cerah. Pertama kali bikin video pagi. Selain kita bikin rawatan yang kemarin-kemarin, kalau unboxing perkenalan baru kali ini. Karena spesial. Yang kemarin tak jelasin burung ini. Ini burung mana? Kalau teman-teman sudah lihat vlog Mas Dika yang waktu sama Pak Yusef sama Mas Agam atau di Agam, ini dia burung seringnya lur. Seringnya sekarang di sini bukan Mas Dika take over ataupun beli ataupun apa ya istilahnya jadi milik kita, enggak. Burung ini hanya titip, beliau titip karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal dan itu nggak cepat lama alias ya, makanya beliau titip sini dan sudah 3 minggu di sini. Pertama itu titip hari Sabtu sampai hari Sabtu sekarang. Nah 3 minggu itu burung ini sudah mati ke jalankan dan hasilnya seperti ini. Ini satunya ya, ini salah satunya. Pertama kita gas ke Dodi Lapur Dipo nomor 3. Jalannya malam ada pak. Terus kedua di Mustika Penguin itu nomor 1, pialanya bawa beliau Pak Yusef. So ketiga yang kemarin itu terakhir itu nomor 3 di KL Kroto di Klaten juga, cuma di sini kok di mana Jatinom. Terus besok nggak tahu besok mau ke mana. kurang lengkap. Kalau teman-teman belum subscribe dulu, nanti kita bahas panjang lebar tentang seringnya ini. Oke. Ya, jadi serinya hanya dibilang lokal ya, dibilang AF ya, terserah lah ya. Kata Pak Yusef terserah, kalau untuk serinya terserah karena silsilahnya begitu rumit, kita mau jelasin tuh ribet. Anggap aja lokal atau AF terserah, tapi bodinya, posturnya seperti yang kita unboxing kemarin, yaitu Maradona F2 atau F3, bodinya segitu sama. Maradona itu hanya AF, tapi badannya itu segini itu sudah se-F2 F3 yang besar ya, bukan yang medium. F2 F3 yang medium, yang kecil bukan, tapi yang gede. Nah terus untuk selesai seperti itu. Di video juga pernah Mas juga bahas sama Pak Yusef sama Mas Agam itu ya, beliau juga jelasin kalau silsilahnya begitu ribet, tapi dengan catatan harganya juga nggak segitu toh, sesuai materi. Nah terus posisi si seringnya ini habis mabung, jadi ini burung habis mabung dan burung dulu itu jalannya belum begitu maksimal. Dalam arti maksimal masuk enggak dalam arti dia belum ngancing dulu ya, dulu. Terus baru-baru ini setelah mabung dihidupkan di sini dan baru 3 kali event Mas Dika pegang hari dari Dodi Lapur, terus dari Mustika TG Pengging keempat tahun, terus yang terakhir kemarin Toto Klaten. Itu Mas Dika ya juga belum maksimal lho. Dia nampil terus nampil, tapi ngancingnya itu belum ya. Dia nanjaknya gratis banget. Itu kenapa seringnya ini di sini, yaitu tak di depan tadi. Beliau itu banyak kerjaan. Beliau kan dulu dia nggak bisa, keduanya dia sekarang udah beristri ya, berkeluarga, keluarga baru itu pengantin. Nanti kalau ketemu teman-teman di kandangan sama beliau jangan lupa disapa, pengantin baru ya gitu ya. Nah ya udah nggak bisa, jadi beliau teman dekat saya ya, mungkin kepercayaan itu kita pegang bareng-bareng sama tim gitu.
beban lur, gara burung ini ya sembarangan burung ini sangat materi yang aku bilang, dari durasi vokal, terus pembawaan materinya, sodia dan auranya seni ini nggak bisa dicolong. Cakepnya burung itu nggak bisa dicolong, bebannya gede gara burung ini. Apalagi posisi habis mabung, waduh, kita balik settingan lagi kan dari awal loh, nggak mudah itu. Untuk saat ini settingan Mas Dika masih meraba, tak bikin baru lagi, nggak seperti dulu waktu dipegang beliau sendiri atau teman beliau atau siapa itu, baik di Agam dan teman-temannya, nggak beda. Kita bikin baru lagi tapi tidak meninggalkan karakter beliau itu. Jadi ya pelan-pelan itu. Kemarin waktu jalan pertama itu udah mulai banyak yang nanyain inbox Mas Dika di Facebook, karena di DM belum begitu Mas Dika up waktu pertama kali. Habis kedua itu di Mustika baru Mas Dika up. Nah itu udah mulai inbox lumayan, tapi ya itu dari segi harga memang fantastik ini. Beliau sendiri menyarankan harganya begitu wow gitu. Untuk burung dibilang tanggung ya, dibilang kecil enggak, dibilang besar enggak, makanya kan tanggung dalam arti dia nggak bisa ikut standar kecil tapi bisanya ikut standar bebas kalau untuk secara latber atau latpres. Tapi kalau event regional ke atas lah sampai nasional dia masih bisa loh. Untuk segini kasih kandang nomor 1 yang kosan atau pokoknya nomor 1 kecil lah, itu dia masih kelihatan kecil. Tapi kalau pakai sangkar nomor 2 seperti ini dia udah nggak bisa kecil, pasti ikutnya besar gitu. Terus aku suka burung ini tuh yaitu tadi syarat materi dan mungkin susahnya menstabilkan bilah dia. Karena Pak Yusuf sendiri juga mengakui bahwa seringnya ini kondisi bilahnya nggak bisa dipastikan. Dalam arti kalau kita punya burung udah ngancing kan otomatis settingannya kan itu terus loh, dibikin udah ngancing lah. Misalkan H-1 kita kasih jagung apel, nanti hari H mau lomba colok pakai telur dikit di lapangan, cuma main gambas atau main timun atau main bebek, jalan enak pakai itu terus. Kalau seringnya dibikin itu nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kita lebih dekat sama burung ini. Makanya dari pertama dianggap tuh sampai sekarang, apalagi vlog dulu ya, pertama aku memang jatuh cinta sama burung. Sayang memang kantong nggak muat kan gitu. Ya udah, aku berdoa baik suatu saat burung kesini. Alhasil kesini tenang loh. Nah ini seringnya. Aku juga nggak boleh apa. Ayo saya teman-teman kan untuk blog Klaten, Solo, Boyolali pasti kenal beliau kan. Dia juga pemain gede. Jadi kan pasti udah kenal dan udah mungkin ada yang punya WA bisa dikontak beliau. Terus kalau segi warna sih seringnya dia masuknya bon ya, tapi bonnya itu kebanyakan hijaunya dia, tapi sinkron kok. Walaupun kebanyakan hijau dia sinkron apa, dari segi kepala, ekor, sayap kanan kiri dia selap, terus habis dada sini ke bawah dia baru kuning mewah. Warna kayak gini susah kita cari loh, bener-bener warna idaman. Untung dia di bagian bawah full sampai ekor dia kuning. Andai kata dia hijau ya dia bisa masuk gelap juga gitu. Jadi kalau ini ada kelas agak gelap dia nggak bisa masuk karena gelapnya masih kurang, apalagi di ekor, kepala sama bawah itu masih kuning polos gitu. Untuk umur sendiri seringnya belum tua dan tidak muda. Dan nanti kalau kemarin tak cek sama Pak Yusuf itu sekitar 2,5 tahun lah untuk umur ya. Untuk umur belum begitu tua loh. Terus apa ya, event atau prestasi itu kalau ini udah tinggi sih menurutku ya. Dari segi labor dia dapat. Nah kita ngomong yang dulu belum ya, sekarang kita ngomong yang dulu itu labor Mas Dika pantau itu udah pernah dan sering. Terus naik satu tingkat Papres dia sering, terus naik satu tingkat event regional lah secara kapan itu dia masuk juga. Terus terakhir itu di Kenduri dia masuk juga, itu setara event nasional penari ibaratnya ya, masuk juga.
juga. Dan sekarang tak pegang baru 3 event, dan 3 event itu menurut Mas Dika ya apa ya, reguler juga, karena dari segi depo itu pas pemainnya dulu gila-gilaan kemarin waktu awal. Terus kedua di Mustika kandang sendiri di Boyolali itu 16G, ini nomor 1. Terus terakhir kemarin di bidangnya karena di Klaten nomor 3 dia bebas sampai bebas. Dan itu nggak tahu sampai kapan burung ini mau prestasi, belum tahu. Tapi dari awal datang sampai sekarang 3 minggu memang belum jauh. Bagus ini, grafiknya dia bagus banget. Kita lihat dari segi bulu dia kan kris belum ada yang namanya, kok belum ada, belum terlihat kalau bulunya itu tua karena posisi habis mabung ya, nggak jelas di depan tadi. Dia mandi aja masih 12, belum begitu pasang. Mungkin nanti kalau udah kena jemur, apalagi di bawah itu kan terlihat bulunya masih ngembang. Kalau udah kena jemur mungkin beda. Kalau untuk seringnya sendiri durasi dia dibilang panjang enggak dibilang panjang juga enggak. Dia stabil, kadang tembus 40, kadang tembus 30, enggak mesti bulunya. Kalau di atas dia stabil, long panjang pendek dia dapat, irama dia dapat. Ya itu paket komplit bulunya sih loh. Menurut Mas Dika ya, burung syarat materi paket komplit, dan hanya yang tidak paket komplit itu size-nya bingung Mas Dika. Andai kata dia kecil dikit bisa masuk kecil, tapi sayang memang dia mungkin mangannya akeh ya, jadi gede gitu. Tapi nggak apa-apa, di event besar pun ataupun regional atau apapun, burung kayak gini yang perlu dicari gitu. Untuk harga sendiri ya, kita ngomongin harga juga. Harga itu dengar-dengar Pak Yusef kemarin sebelum mabung itu sudah ada penawaran di angka 15 juta ya, atau 15.000. Itu dulu sebelum mabung. Tapi kalau sekarang belum tahu karena posisi habis mabung juga, prestasi anggap aja baru 3, belum begitu gede. Tapi kalau koleksi bos-bos wajib ini syarat materi. Oke, selain yang kita unboxing kemarin John Cena, bos-bos dia channel ini wajib ini nanti kontak beliau ya. Nanti kontak beliau ada di deskripsi, itu beserta kontak Mas Dika. Nanti tinggal japri aja berapa sih inti harganya untuk si seringnya ini gitu ya. Nanti boleh minta videonya, boleh minta fotonya ke beliau Pak Yusef, dan boleh dipantau langsung. Itu mau di jalan mana it's okay, yang penting ada akomodasi gitu ya lur. Untuk seringnya ini saya rasa udah cukup. Next time kita coba meraba untuk perawatan. Ini biayanya bukan main susah, ngumpul US. Coba kita rawat, terus kita bikin vlog. Barangkali nanti teman-teman kalau punya burung seperti ini yang susah naik, bolehlah dicontoh sedikit ilmu dari Mas Dika. Gitu ya lo ya. Tetap semangat, jangan patah semangat, apapun halangannya maju terus, tabrak terus, los ya. Salam keselamatan.